wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Rezila dari kelas 1 HKM nomor 5 dan saya berasal dari kelompok 3 PPL. Pada hari ini saya akan mempresentasikan mengenai fungsi Excel yang kami gunakan pada project based learning kami pada perusahaan dagang. Jadi yang pertama kami menggunakan VLOOKUP. Pada yang pertama di neraca awal kami punya nama akun, tapi untuk memudahkan pembacaan dan menghindari salah input, dan kami ingin agar nama akun ini muncul secara otomatis, maka kami menggunakan muncul otomatis sesuai nomor akunnya. Maka kami menggunakan rumus VLOOKUP. Di sini salah satu contohnya yaitu pas kecil, VLOOKUP C6 COA tabel kemudian koma 2, koma 0. Nah, C6 ini adalah kode atau nama akun yang kita input. Kita lihat di sini bahwa C6 adalah nama akun yang pertama yaitu aset. Kemudian ada COA B6 sampai C54 yaitu range daftar nama akun, yaitu ada nomor akun dan nama akunnya di sheets COA atau card of account. Kemudian koma 2 yaitu diambil dari kolom kedua, yaitu nama akun. Tadi kan yang diblokkan 2 kolom. Namun yang dimunculkan di sini adalah nama akunnya saja. Jadi meskipun yang diblok itu 2 kolom, namun disesuaikan dengan nomor akun yang ada di neraca awal ini. Kemudian 0 atau false, yang artinya pencarian itu harus sama persis. Nah, fungsi VLOOKUP ini itu untuk memastikan nama akun selalu sesuai dengan kode akun. Kemudian saya juga menggunakan rumus VLOOKUP ini di jurnal umum. Dan fungsinya tetap sama untuk memunculkan nama akun secara otomatis. Kemudian saya juga memakai VLOOKUP di jurnal penyesuaian, sama juga fungsinya untuk memunculkan nama akunnya secara otomatis. Yang kedua, kami juga menggunakan rumus SLN untuk menghitung penyusutan biaya depresiasi peralatan kantor, biaya depresiasi kendaraan, dan juga biaya depresiasi bangunan. Nah, untuk metode ini tuh jumlah penyusutannya per tahun selama masa umur manfaat aset. Namun, karena kami mencatat bukti transaksinya pada bulan Desember saja, maka dihitungnya akan per bulan. Nah, rumus basicnya sendiri yaitu harga perolehan dikurangi nilai sisa dibagi umur manfaat. Namun, di Excel ini, metode garis lurus bisa dihitung dengan fungsi SLN, kemudian cost, salvage, dan life-nya. Cost sendiri adalah harga perolehan aset, kemudian salvage adalah nilai sisa, dan life adalah umur manfaat atau umur ekonomisnya. Di sini, sebagai contohnya yaitu biaya depresiasi bangunan, biaya depresiasi peralatan kantor. Sini SLN neraca awal D12. Neraca awal D12 di mana D12 ini peralatan kantornya adalah 8 juta. Jadi nilai awalnya itu 8 juta. Kemudian koma 0 yang artinya tidak ada nilai sisa. Kemudian like-nya adalah selama 8 tahun, umur ekonomis 8 tahun. Nah, karena kita menghitungnya per bulan dan per Desember, jadi dibagi menjadi 12. Jadi per bulannya mendapatkan 83.333. Kemudian untuk biaya depresiasi kendaraan juga seperti itu. SLN, kemudian ada cost, salvage, dan life. SLN D13, yaitu nilai kendaraannya sebesar 36 juta. Kemudian koma 0 yang artinya dia tidak mempunyai nilai sisa. Kemudian untuk life-nya adalah selama 6 tahun. Kembali lagi karena kita menghitungnya per bulan, maka dibagi 12. Seperti itu juga untuk yang biaya depresiasi bangunan, berarti diambil nilai debit dan kredit di semua jurnal kami menggunakan rumus SUM. Dalam setiap jurnal akuntansi itu pastinya baik jurnal umum, jurnal penyesuaian, jurnal penjualan, dan lain sebagainya, itu penting untuk menjumlahkan kolom debit dan kredit. Jadi untuk memastikan keseimbangan serta memudahkan pengecekan juga untuk balance-nya. Nah, jadi untuk rumus Excel-nya itu contohnya di salah satunya yaitu di neraca awal ini ada sum. Jadi menjumlahkan dari kolom D6 sampai D23. Jadi itu adalah contoh range. Jadi sum
Kemudian range kolom yang akan dijumlahkan. Yang dijumlahkan di debit di sini dari D6 sampai D23, kemudian yang di kredit sum range kolom juga akan dijumlahkan, yaitu tetap dari eh, kolom 6, namun di sini E6 sampai E23. Jadi tinggal disesuaikan saja debit kreditnya. Nah, fungsi dari rumus sum ini untuk menghitung total nilai transaksi debit dan kredit secara otomatis, kemudian memastikan jumlah debit dan kredit itu selalu seimbang sesuai prinsip dasar akuntansi. Kemudian untuk em, mengotomatisasi penjumlahan. Biasanya kan kita menjumlahkan misalnya dari kolom ini sampai ke bawah itu D6 ditambah D7 dan seterusnya. Itu kita harus menghitungkan manual. Tapi dengan rumus ini kita bisa langsung memblok range 10 kolom yaitu saldo sebelum penyesuaian, penyesuaian, saldo setelah penyesuaian, akun nominal dan akun real. Di penyesuaian kami menggunakan fungsi SUMIF yang digunakan untuk menjumlahkan nilai berdasarkan syarat tertentu. Dan untuk di penyesuaian ini syaratnya yaitu apabila nomor akun yang ada di ke jurnal penyesuaian sama dengan yang di kertas kerja, maka nilai nominalnya akan muncul otomatis. Yaitu untuk rumus basic dari SUMIF yaitu adalah range kriteria, kolon kriteria, kemudian range penjumlahan. Untuk di penyesuaian debit, range kriterianya yaitu E5 sampai E22, yaitu dari nomor akunnya. Kemudian untuk kriterianya itu adalah nomor akun yang ada di kolom di kertas kerja. Jadi yaitu A6 110 nomor akun yang di kertas kerja, kemudian range penjumlahan karena ini penyesuaian debit, maka yang diblok adalah kolom debit di jurnal penyesuaian. Begitu juga di kolom kredit sama saja. Namun untuk range penjumlahannya diblok yang nominal kolom kreditnya seperti itu. Kemudian untuk saldo setelah penyesuaian kami menggunakan rumus if. Jadi untuk memberikan hasil tergantung kondisi benar atau salahnya. Jadi untuk rumus basic if yaitu logical test colon value if true colon value if false. Yang dimana di sini kami if C6 ditambah F6 yang artinya debit di saldo sebelum penyesuaian ditambah debit penyesuaian itu lebih besar daripada kredit di saldo sebelum penyesuaian ditambah kredit penyesuaian, maka yang dimunculkan adalah hasil penjumlahan dari debit. Lalu debit dikurangi penjumlahan dari kolom kredit. Dan apabila false maka 0. Begitu juga sebaliknya untuk di kolom kredit, namun yang kemudian di kolom akun nominal kami menggunakan rumus if left karena di akun nominal ini di akun nominal dan akun real itu hanya memunculkan beberapa dari akun. Jadi tidak semua akun itu dimunculkan nominalnya. Jadi contohnya di akun nominal ini diambil dari nomor akun 4 sampai nomor akun 6. Jadi if left kemudian mengambil satu karakter di paling kiri kolom A, yaitu lebih besar sama dengan 4 karena kita mengambil nominal dari nomor akun 4 sampai 6 maka lebih besar sama dengan 4 karena 4-nya juga masih dipakai. Jadi 4 lebih itu termasuk akun nominal. Kemudian sama juga untuk akun realnya itu karena diambil dari nomor akun 1 sampai 3 maka if left kemudian um, untuk teksnya itu diambil dari nomor akun yang ada di kertas kerja dan mengambil satu karakter di paling kiri dan itu kurang dari sama dengan 3. Jadi 3, 2, 1, 0 dan seterusnya. Kemudian um, kemudian karena ini kolomnya debit maka diambil dari kolom debitnya dan kemudian kolom false seperti itu. Jadi artinya jika akun misalnya di akun real ini, jika akunnya adalah kode 1, maka nilai ini itu adalah menganalisis rasio keuangan yang di sini fungsi yang kami gunakan yaitu untuk pembuatan diagram atau insert chart. Jadi fungsinya untuk memvisualisasikan data agar lebih mudah dipahami. Jadi kan untuk analisis rasio keuangan ini untuk memperkirakan contohnya profitabilitas. Apakah aset yang kita punya itu
Em, dari penjualan yang kita lakukan itu menghasilkan laba berapa atau em, laba bersihnya berapa, laba kotornya berapa, seperti itu. Jadi lebih memvisualisasikan dari data yang sudah ada. Nah, untuk membuat diagram ini caranya itu dengan insert atau sisipkan. Yang pertama, di blok dulu nominal yang mau divisualisasikan. Contohnya 0,70% sampai 3,55% ini di blok, kemudian klik pada sisipkan, kemudian pie chart atau diagram. Kemudian di situ bisa dipilih diagram lingkaran, diagram garis, dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi gunanya untuk mempermudah memahami hasil rasionya karena lalu selanjutnya untuk bukti transaksinya kami membuat sistem otomatis untuk menampilkan bukti transaksi seperti bukti kas masuk dan bukti kas keluar hanya berdasarkan pilihan nomor transaksi dari daftar yang sudah dibuat. Jadi struktur datanya itu kalau yang pertama itu nomor, kemudian kalau yang kedua itu nomor buktinya, nomor bukti transaksinya. Kemudian kolom ketiganya itu tanggal transaksi. Kemudian kolom keempatnya ada diberikan kepada siapa atau dari siapa. Kemudian ini keterangan transaksinya itu melakukan transaksi apa. Kemudian kolom selanjutnya itu nominalnya. Jadi caranya yaitu menginput datanya terlebih dahulu seperti ini. Jadi yang nomor 1 sampai 9 awal ini, yang ini itu untuk bukti kas masuk. Lalu yang di bawah ini itu untuk di kas keluar. Nah, di sheets atau di yang bagian data bukti kas masuk ini itu ada kolom nomor transaksi yang bisa dipilih dari drop down seperti ini. Kemudian misalnya mau pakai yang nomor transaksi pertama itu kemudian ke data, lalu ke data, kemudian ke data validation lalu list. Maka di sheets 3 ini akan otomatis muncul seperti ini dan ini hanya ditampilkan satu karena dari yang kita buat tadi itu sudah langsung ada listnya seperti ini. Jadi apabila kita ingin mencari BKM 005 kita bisa langsung melihat list dan memilih 005 maka langsung ditampilkan 005 seperti itu. Jadi langsung dimunculkan sudah diterima dari siapanya, banyaknya uang, terus untuk pembayaran apa, itu sudah muncul otomatis karena tadi kita sudah memasukkan data pada sheet satu ini dan apabila kita mencari berdasarkan nomornya itu langsung otomatis muncul sesuai dengan data yang asli seperti itu. Jadi cukup sekian presentasi dari saya. Em, saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata maupun perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.